Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 4 episode 7. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 7, scene diawali dengan seorang pria yang merangkak di jalanan sebelum dirinya tewas di tangan pria misterius. Di Lux, Eve menyadari jika Lucifer bekerja untuk LIBD demi bisa menghukum manusia bersalah di muka bumi. Dan di sini Eve meminta kepada Lucifer untuk ikut diajak bekerja di LIBD. Lucifer pun lalu mengiyakan ucapan dari Eve. Di rumah sakit, Chloe serta Dan menemui Julian yang terluka parah akibat jatuh dari jurang. Di sini, Julian berkata jika dirinya lebih memilih di penjara karena lebih merasa aman. Selain itu, dengan ekspresi ketakutan, Julian juga menegaskan jika dirinya tidak jatuh dari jurang. Dan pun curiga apakah Lucifer yang menyebabkan semua ini. Akan tetapi, Chloe membela jika Lucifer tidak akan melakukan hal ini seperti dulu. Di atas gedung, Remil bertanya bagaimana Amenadiel bisa memiliki anak dengan manusia. Di sini, Amenadiel menjelaskan jika dulu dia salah sudah menilai derajat manusia sangat rendah. Amenadiel pun ingin menunjukkan kepada Remil jika manusia itu sangatlah luar biasa. Di lokasi TKP, Ella menjelaskan jika korban kali ini bernama Sam Zoveli. Menurut Ella, korban tewas setelah ditembak dan dijatuhkan dari jembatan hingga meremukkan semua tulangnya. Di sini, Ella juga bertanya kepada Chloe di mana Lucifer. Saat Chloe menjawab pertanyaan Ella, Lucifer pun muncul di belakang Chloe dengan Eve. Awalnya, Chloe sangat keberatan jika Lucifer akan mengajak Eve bergabung dengannya. Tapi saat Lucifer ingin mencari pelaku dengan caranya sendiri, Chloe pun menyetujui Eve bergabung dalam kasus kali ini. Di kantor kepolisian, Eve terlihat sangat bersemangat untuk menghukum orang yang bersalah. Sebenarnya di sini terlihat jika Eve ingin mengembalikan jati diri Lucifer yang dulu dengan cara yang sangat halus. Sementara itu, Dan menemui Ella karena tidak percaya Lucifer mengajak pacarnya untuk menangani dalam sebuah kasus. Selain itu, Dan juga bertanya apakah ada yang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Julian hingga masuk ke dalam rumah sakit. Ella pun menjelaskan jika Julian tidak mengajukan tuntutan mengenai hal itu, maka polisi tidak akan menyelidikinya. Setelah Dan pergi, Chloe masuk menemui Ella diikuti oleh Mas Lucifer dan juga Mbak Eve tentunya. Ella pun menjelaskan jika dia menemukan serpihan emas di wajah korban. Sepertinya sebelum korban tewas, korban sempat dihantam dengan pistol berlapis emas. Dan Ella menunjukkan seorang pembunuh bayaran yang memiliki pistol emas bernama Greg Greboski. Di rumah Dr. Linda. Di sini Messi sedang menceritakan mengenai masa kecilnya saat membunuh musuh di neraka kepada bayi yang dikandung Dr. Linda. Tentunya Dr. Linda menghentikan cerita Messi karena bayi bisa mendengar dari dalam kandungan. Saat Dr. Linda hendak pergi ke kantor, Messi bersikeras untuk ikut demi menjaga keselamatan Dr. Linda dan juga si jabang bayi. Sayangnya, di sini Dr. Linda menolak dan meminta Messi untuk memberikan ruang sendiri untuknya. Di kantor kepolisian, Dan tengah mencari bukti dari sampah di rumah Julian. Saat Ella datang, Dan pun menjelaskan jika dia mencari bukti jika ada orang lain di malam Julian jatuh ke jurang. Dan benar saja, tanpa sepengetahuan Ella, Dan menemukan batang rokok yang sering diudut oleh Lucifer. Di sebuah tempat gym, Chloe, Lucifer, dan Eve menemui Greg yang tengah berolahraga. Di sini, Lucifer langsung menggunakan kekuatannya dan mengetahui hasrat Greg yang sangat ingin membunuh Sam jika bosnya mengizinkan. Sayangnya, Greg tidak mau memberi keterangan sebelum didampingi oleh si pengacara. Sementara itu, Lucifer dan Eve justru berciuman di depan Chloe dan juga Greg saat itu juga. Di kantor kepolisian, Chloe menemukan aliran dana yang diterima Greg berasal dari ayah Julian. Dan menurut Ella, luka yang dialami Sam mirip dengan luka yang diderita oleh Julian. Lucifer yang mendengar hal ini pun semakin marah karena dialah orang yang melukai Julian dan ayah Julian membalaskan dendam pada orang yang salah. Saat Chloe bertemu dengan ayah Julian membantah semua bukti yang dimiliki Chloe mengenai aliran dana dan juga hubungannya dengan pembunuh bayaran bernama Greg. Mendengar omong kosong ini, Lucifer hampir kehabisan kesabaran menghadapi ayah Julian. Di sini Eve berada di sebelah kiri Lucifer dan membisikkan untuk menghukum ayah Julian saat itu juga. Sedangkan Chloe berada di sebelah kanan Lucifer untuk mencegah Lucifer lepas kendali. Beruntungnya di sini Chloe berhasil menenangkan amarah Lucifer dan mereka pergi meninggalkan ayah Julian. Di kantor kepolisian, Chloe berkata jika Greg sudah bebas karena membayar uang jaminan.
Setelah itu, Chloe mengajak Lucifer untuk berbicara empat mata mengenai perubahan sikap Lucifer akhir-akhir ini. Chloe lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada diri Lucifer, dan menurut Chloe sendiri sepertinya Eve sudah memberikan pengaruh buruk pada Lucifer. Lucifer pun mengatakan jika hal ini tidak ada kaitannya dengan Eve karena Lucifer menyadari jika dirinya adalah iblis yang harus menghukum orang-orang yang bersalah. Chloe pun berkata jika dirinya juga bertugas untuk menghukum orang yang bersalah tapi dengan cara yang benar. Karena terbawa emosi, Lucifer pun keceplosan jika dialah orang yang melukai Julian dan akan tetap menghukum ayah Julian bagaimanapun caranya. Chloe pun menegaskan jika menghukum haruslah dengan cara yang benar disertai barang bukti. Lucifer pun menyadari jika cara yang dia lakukan salah karena dirinya adalah iblis yang tidak bisa diterima oleh Chloe. Di kantor ayah Julian dan menemui ayah Julian untuk memberitahu siapa yang melukai anaknya, dan pun mengatakan jika orang yang melukai Julian adalah Lucifer Morningstar. Di kantor kepolisian, Chloe bertanya mengenai iblis kepada Ella. Ella menjawab jika iblis sebenarnya adalah malaikat yang dihukum oleh Tuhan. Chloe pun di sini sadar jika Lucifer bukanlah iblis seutuhnya, melainkan malaikat yang bisa melakukan hal-hal yang baik. Di sebuah taman, Amenadiel bercerita jika dia datang ke tempat ini dengan ibu dari calon anaknya. Di sini tetap saja Remil memandang rendah manusia dan bertekad untuk membawa anak tersebut ke surga. Tentunya Amenadiel tidak tinggal diam dan akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Saat Dr. Linda pulang dari kantornya, di sini Dr. Linda menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Dan ternyata orang tersebut adalah Messi. Messi mengatakan jika dia sudah menghapus semua jadwal perburuannya demi bisa melindungi Dr. Linda dan calon bayinya. Tiba di sebuah bangunan, Amenadiel meladeni ajakan Remil untuk bertarung demi melindungi anaknya. Setelah pertarungan ini, Remil yang kalah pun mengatakan jika dia tidak akan mengganggu ibu dan juga calon anak Amenadiel. Akan tetapi, Remil memperingatkan dia takut jika suatu hari nanti Amenadiel akan menyesali keputusannya saat ini. Di rumah, Trixie bertanya kepada sang ibu apa yang terjadi dengan Lucifer. Trixie menanyakan hal ini setelah mendengar sang ibu menanyakan perihal keadaan Lucifer kepada Dr. Linda. Chloe pun mengatakan jika Lucifer akhir-akhir ini sepertinya sedang mengalami masalah. Trixie pun mengingatkan bukankah ibu pernah berkata jika seorang teman sedang dalam masalah maka kita harus menemaninya. Sayangnya menurut Chloe Lucifer tidak membutuhkannya sebagai teman dalam masalah yang dihadapi saat ini. Di Lux, Eve merasa jika Lucifer hanya mengulur waktu karena tidak segera menghukum manusia yang bersalah. Eve menyadari jika Lucifer mengulur waktu karena adanya detektif Chloe. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Trixie datang menemui Lucifer tanpa sepengetahuan ibunya. Di sini setelah berlari ke sana kemari, Trixie berkata jika dia ke sini karena menurut ibunya Lucifer sedang membutuhkan teman. Tapi melihat ada Eve di sana, Trixie merasa jika Lucifer sudah mempunyai teman. Saat Chloe serta Dan berdebat mengenai pelaku dalam kasus kali ini, Chloe baru menyadari jika Trixie pergi untuk menemui Lucifer di Lux. Kembali di Lux, Trixie menginterogasi Eve dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Karena Lucifer bosan mendengar obrolan mereka, Lucifer pun memilih pergi untuk melakukan kegiatan yang tidak membosankan. Sebelum pergi, Lucifer mendengar Trixie bertanya kepada Eve apakah Eve teman yang memang dibutuhkan oleh Lucifer. Eve pun hanya menjawab semoga dia adalah teman yang tepat bagi Lucifer. Setelah Lucifer pergi ke belakang, tiba-tiba Greg dan temannya datang mencari Lucifer dengan pistol di tangannya. Di sini Lucifer pun berhasil melumpuhkan Greg dan juga temannya. Greg mengakui jika dia kesini karena disuruh oleh ayah Julian. Selain itu, Chloe serta Dan juga datang tepat saat kejadian ini. Setelah memastikan Trixie baik-baik saja, Chloe pun menemui Lucifer yang tengah minum sendirian. Lucifer langsung mengatakan jika dia akan melindungi Trixie apapun yang terjadi. Chloe lantas berkata jika jauh di dalam lubuk hati Lucifer tahu perbuatan mana yang salah dan juga mana yang benar. Selain itu, Chloe juga menambahkan Lucifer memanglah iblis tapi juga malaikat. Sayangnya di sini Lucifer ragu jika dirinya masih malaikat karena setelah membunuh Letnan Marcus, Lucifer belum memeriksa apakah sayapnya masih ada atau tidak. Chloe pun lalu meminta Lucifer untuk memeriksa apakah sayapnya masih ada atau tidak suatu saat nanti. Setelah berbincang dengan Lucifer, Chloe pun menemui Eve dan berterima kasih karena sudah melindungi Trixie.
Saat Eve mengajak Lucifer untuk menghukum ayah Julian, Lucifer memutuskan untuk pergi sendiri tanpa mengajak Eve. Terlihat jika sebenarnya Lucifer masih bingung dengan apa yang dikatakan Chloe sebelumnya. Di ruang interogasi, Greg mengatakan jika sebenarnya Julian memiliki banyak hutang kepada Sam. Untuk membayar hutang tersebut, Julian harus menyerahkan mobil, jam tangan, serta pusaka keluarga yang berupa cincin. Walaupun sudah menyerahkan semua itu, Julian belum mampu melunasi hutang kepada Sam. Jadi saat Julian terluka, ayah Julian langsung berpikir Sam lah pelakunya. Selain itu, Greg dikirim untuk membunuh Lucifer setelah ayah Julian mengetahui Lucifer lah yang melukai Julian. Di sini Greg memilih diam saat Chloe bertanya dari mana ayah Julian tahu jika Lucifer adalah orang yang melukai Julian. Dan pun terlihat pucat takut jika Greg mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, ayah Julian berniat untuk pergi dari kota karena tahu Greg gagal dalam misinya. Sayangnya Lucifer sudah tiba di kantor ayah Julian untuk menghukumnya. Di kantor kepolisian, Chloe, Ella, serta Dan masih mencari bukti foto cincin milik Julian yang dipakai oleh Sam. Dengan foto ini nanti mereka bisa menangkap ayah Julian karena mengambil cincin milik anaknya yang sudah berada di tangan Sam. Di saat ini juga Chloe terkejut melihat Lucifer sudah membawa ayah Julian ke kantor kepolisian. Ketika bertemu Chloe, Lucifer pun mengatakan jika dia melakukan itu agar ayah Julian mendapatkan hukuman yang setimpal dengan cara yang benar. Sebelum Lucifer pergi, Chloe bertanya apakah Lucifer sudah melihat sayap miliknya, dan Lucifer pun tersenyum mengiyakan ucapan Chloe. Dengan mata yang berkaca-kaca, Chloe berkata jika Lucifer sudah melakukan hal yang benar. Di rumahnya saat Dr. Linda berada di dapur, di sini Dr. Linda menyadari jika Messi bersembunyi di sana. Dr. Linda tahu jika Messi berhati baik karena sangat ingin melindunginya. Selain itu, Dr. Linda juga sadar bahwa sebenarnya Messi membutuhkan sebuah koneksi dengan seseorang sebagai partner. Di saat itu juga Dr. Linda mendapatkan pesan dari Lucifer yang nampaknya sangat penting. Di kantor kepolisian, Dan menemui Ella untuk bertanya apakah Ella pernah merasa hampa dan kehilangan arah. Walaupun Ella menjawab iya, tapi Ella tidak ingin membahas mengenai hal itu. Di sini tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Dan mencium Ella saat tangan mereka saling bersentuhan. Dan anehnya Ella pun menyambut dengan hangat ciuman dari Dan. Di ruang tahanan, Chloe menemui Bapak Kinley untuk mengatakan jika Bapak Kinley sudah sangat salah dalam menilai Lucifer. Akan tetapi Bapak Kinley tetap memperingatkan Chloe untuk memahami dan mendengarkan kembali mengenai ramalan yang berkaitan dengan Lucifer. Di Lux, Dr. Linda datang setelah membaca pesan dari Lucifer. Dr. Linda menanyakan apa yang terjadi pada diri Lucifer. Lucifer pun menjelaskan jika dia belum mengecek sayap miliknya setelah membunuh Letnan Marcus. Dan setelah Lucifer mengecek sayap miliknya masih ada, Lucifer justru sangat depresi dan ketakutan karena tidak ingin menjadi monster. Dr. Linda yang bingung dengan maksud Lucifer langsung terdiam ketika melihat sayap Lucifer seperti sayap kelelawar yang berwarna merah dan memiliki ujung runcing. Pantas saja Lucifer sangat ketakutan karena sayapnya saat ini jauh berbeda dengan sayap Lucifer yang dulu berbulu dan berwarna putih. Dan season 4 episode 7 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.